dia. Padahal dia buta, tidak berdaya, tidak ada yang menolong. Dia tidak pandai, dia tidak punya gelar. Tapi iman, itu yang penting. Ada sisi lain. Bukan yang ditonjolkan adalah mujizat kesembuhan Bartemius dari buta melihat. Tapi saya ingin melihat bahwa Bartemius berada di jalan yang tepat. Tepat waktu, tepat pula pilihannya dan sikap imannya. Di situ letaknya. Yang pertama kita ingin perhatikan di sini, yaitu dia berani bersuara, berani menyatakan imannya, melebihi dari segala murid. Meskipun dia buta, dia tidak bisa membaca Alkitab, dia tidak bisa mendekat bait Tuhan karena dia dimasukkan orang cacat. Tetapi dia mendengar dan menyimpan dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi yang didengarnya? Dia tahu sepak terjang Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu dia berkesimpulan dan berkeyakinan sepenuhnya, percaya ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, mungkin ini kata-kata yang biasa. Sekarang, mungkin saudara berpikir, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hui Daud. Yesus disebut anak Daud itu artinya dia percaya Yesus itu adalah Mesias. Karena Mesias adalah lambangnya, gelarnya adalah anak Daud. Murid-murid belum pernah berkata Yesus anak Daud pada waktu itu. Tapi Bartemius sudah lebih dulu menyatakan keyakinannya, kepercayaannya. Meskipun terbatas, yang menentukan Yesus anak Daud. Berarti dia mengakui Mesias. Engkau Mesias, engkau juru selamat, engkau penolong. Kenapa saudara? Kata kasihanilah aku untuk menyatakan dia minta belas kasihan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dia tidak lihat, tapi dia percaya ini Tuhanku. Murid-muridnya belum ada yang percaya, tapi dia lebih dulu. Itu sebabnya Bartemius istimewa. Dia memakai kata kasihan di sini adalah permintaannya sekaligus pengakuannya yang dia hadapkan dan dia minta kepada Tuhan. Karena itu orang-orang marah. Banyak orang menegurnya supaya ia apa? Diam. Supaya ia diam. Jangan bicara lagi seperti itu. Banyak orang. Cokin orang menegur dia untuk diam. Namun, tolong sambung. Semakin keras ia berseru. Semakin keras ia berseru. Kata semakin keras ia berseru adalah bentuk imperfect. Menegaskan, berulang-ulang dia ucapkan. Apa ucapannya? Tolong sambung. Anak Daud, kasihanilah. Berubah tidak pernyataannya dari awal? Tidak. Tetap dia mengakui Mesias. Tetap dia mengaku Tuhan, kasihanilah aku. Tidak takut dia. Padahal dia buta, tidak berdaya, tidak ada yang menolong. Dia tidak pandai, dia tidak punya gelar. Tapi iman, itu yang penting. Terus berserunya berulang-ulang. Yesus terenyuh, tersentak. Bisa dikatakan Yesus terharu. Luar biasa dari sekian banyak orang yang melihat aku melakukan mujizat, tapi tidak ada yang mengakui aku sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Tapi
Ini orang buta. Dia mau mengakui seperti itu. Ini yang harus kita patut tiru. Ini harus kita pelajari. Ini kita harus teladani seperti Bartimeus. Amin. Lalu apa? Yesus berhenti. Kita pikir, loh itu ada suara. Ada apa? Bukan. Dia berhenti. Dia bisa menghentikan perjalanan ini. Karena Yesus tertarik. Ponis panggil dia. Waktu dipanggil dia, mereka memanggil orang buta itu dan berkata, apa? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini bukan berarti menyesapot. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, rasain kamu. Sembarangan ngomong dengan rapi, itu menghujat Tuhan. Manusia engkau sebut itu Tuhan, itu menghujat. Kuatkan hatimu, mungkin akan ada kutukan kepada engkau. Tapi Bartimeus tidak gentar. Mari kita lihat. Lalu apa? Dia buka jubahnya. Saudara, perhatikan. Dia berani mengambil tindakan iman. Orang yang beriman berani mengambil tindakan iman. Dia buka jubahnya. Aku tidak andalkan ini lagi. Tuhanku memanggil aku. Belum dapat apa-apa. Belum dapat kesembuhan. Belum dapat melihat. Belum dapat apa-apa. Tapi dia sudah berani mengambil keputusan dan tindakan iman. Amin. Ini yang penting. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sampai ayat 40 belum Bartimeus. Belum. Kenapa dia berani? Percayalah, berani bertindak dengan iman, hasilnya tidak akan sia-sia. Engkau tidak akan rugi, percayalah. Jangan berspekulasi dengan Tuhan. Ia pergi meninggalkan jubahnya, ia segera apa? Berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, tolong sambung. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa? Rabuni. Apa? Nggak salah nih, apa? Rabuni. Supaya. Dia berani menyebut Yesus Rabuni. Rabuni. Dia Rabi. Tapi dia tahu Rabuni itu buat Mesias. Buat Tuhan yang penyelamat. Buat Tuhan yang sembuh. Murid-muridnya menyebut Yesus Rabuni setelah Yesus bangkit. Bartimeus menyebut dia Rabuni sebelum lihat apa-apa. Itu iman. Rabuni. Oh dahsyat. Coba kita Rabuni artinya guru, tapi bukan sekedar guru. Rabuni adalah gelar untuk guru Mesia. Murid-muridnya, Maria sendiri baru mengaku dia Rabuni setelah dia bangkit. Tapi Bartimeus sebelum apa-apa itu iman. Kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan. Lengkap, paripurna, satu paket. Amin. Tidak suruh datang, tidak suruh mendekat. Pergilah. Kita lanjutkan. Pergilah, pergilah. Coba dari sini. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tolong sambung. Pada saat itu juga melihatlah. Pada saat itu juga apa? Melihat. Jadi yang menyembuhkan itu apa? Tuhan, imannya. Tuhan yang menyembuhkan lewat apa? Iman. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu memberkati engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Iman. Amin. Itu karunia kalau engkau mengimani. Karunia. Tidak sembarangan orang bisa percaya Yesus. Tidak sembarangan.
Kalau bukan panggilan Tuhan, karunia Tuhan, Tuhan bukakan hatinya. Karena itu hargai kalau engkau masih percaya yang namanya Yesus. Meskipun terseok-seok, kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang enggak, kadang berdoa, kadang tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat iman yang aku karuniakan, itu yang menyelamatkan engkau. Amin saudara. Iya.